Saya lanjut ya, karena nanti ini juga direkam, insya Allah meskipun terlambat bisa menyimak rekamannya. Nah, hasil SPSS biasanya seperti ini, sehingga kuncinya adalah kita membandingkan nilai V ini di ujung kanan dengan nilai alfa atau T tabel istilahnya ya. Kemudian kita kembali lagi ke artikel yang tadi. Sehingga di sini kita sama-sama melihat dia juga membandingkan dengan 0,05. Nih, dengan signifikansi yang digunakan. Jadi 0,05 ini adalah sudah ketetapan. Gimana lagi? Jadi sudah nilai baku. Kalian cukup membandingkan dengan nilai ini. Apapun hasilnya SPSS kalian nanti dibandingkan dengan ini. Kalau lebih kecil berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau lebih besar berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, itulah enaknya kalau kuanti. Semuanya itu ilmu pasti. Tidak ada yang ngambang. Beda kalau kuali, kalian menyimpulkan, oh ternyata anak yang suka dibully itu korban dari orang tuanya. Bisa jadi ada orang yang tidak sepakat. Belum tentu. Bisa jadi karena dia adalah korban dari lingkungannya, misal. Orang masih bisa membantah. Tetapi kalau kuanti, ketika kalian sudah menyajikan data, orang tidak bisa membantah. Karena ilmu matematika ini ilmu pasti. Datanya 0,0005 sudah pasti. Tidak bisa ini dibulatkan saja, misal menjadi 0,0010. Tidak bisa, harus tetap 0,005 misal. Nah, itu adalah yang kuanti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke artikel berikutnya yang menggunakan teknik analisis data yang berbeda, bukan lagi uji tes, supaya nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke artikel berikutnya. Itulah sebabnya kalau ngajar NetPen saya biasanya tidak membagi berkelompok untuk ini ya, karena harapannya kita bisa lebih ini untuk sharing. Ya, silahkan bertanya. Jangan takut. Mungkin ya, kita lanjut ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua. Dari judul, kira-kira yang manakah merupakan variabel bebas? Silakan Sylvia Nurfaizah. Silakan Sylvia. Hadir kamu Sylvia? Hadir, Bu. Hadir. Sehat Sylvia? Alhamdulillah. Baik. Yang mana merupakan variabel bebas Sylvia? Yang student learning, Bu. Student learning outcome. Baik, terima kasih Sylvia. Ya, Bu. Berikutnya Rosiana. Yang mana variabel bebasnya Rosiana? Sepakat dengan Sylvia atau kamu punya pendapat yang lain? Ya, Bu. Yang size learning itu variabel dan Islamic itu variabel bebas, Bu. Baik, menurut Rosiana, variabel bebasnya adalah science learning dan Islamic value. Bisa lagi ya. Kalau Sylvia tadi, variabel bebasnya adalah student learning outcome. Baik, yang lain Tiara, kalau menurut Tiara bagaimana? Variabel bebasnya yang mana? Kalau menurut Tiara, science learning sama Islamic value itu variabel bebas, terus variabel terikatnya student learning outcomes.
Baik, terima kasih Tiara. Sehat ya Tiara ya. Satu lagi saya mau Rizky Putri Sundari. Bagaimana kalau menurut Rizky? Belum ada suaranya Rizky. Ya, udah ada Bu. Ya, bisa diulangi lagi. Untuk student learning outcomes itu variabel bebasnya, dan skills learning dan Islamic itu variabel terikatnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi, Juliana. Kalau menurut Juliana bagaimana? Kalau menurut saya yang variabel bebasnya science learning and Islamic value. Kalau yang variabel terikatnya students learning outcomes. Baik, terima kasih Juliana. Sehat Juliana? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah. Iya, jadi di sini variabel bebasnya adalah science learning sama Islamic value, nilai-nilai Islam dan pembelajaran sains. Variabel terikatnya adalah student learning outcome atau hasil belajar siswa, karena di sini si peneliti ini kemarin adalah teman saya ya. Si peneliti ingin melihat bagaimana sih hasil belajar siswa ketika menerapkan pembelajaran berbasis sains yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi paduan antara pembelajaran sains dengan nilai-nilai Islam atau diintegrasikan. Sehingga di sini kita bisa melihat variabel bebasnya ada dua. Variabel terikatnya ada satu. Nah, kita lanjut ke abstrak. Dari sini kalian juga sudah bisa melihat perbedaannya antara artikel yang pertama tadi. Jadi fokus di bagian yang saya beri tanda warna kuning. Kalau ini sama, dia menggunakan penelitian kuasi, kemudian populasinya adalah siswa kelas 7 di SMP di Lombok yang menggunakan random sampling. Kemudian data dianalisis menggunakan ANCOPA. Beda kan? Analisis kovarian. Kalau artikel yang pertama tadi uji T, kalau yang ini dia menggunakan ANCOPA. Kemudian kita lanjut melihat artikelnya lagi di bagian metode. Nah, di sini dia menggunakan kuasi eksperimen dengan desainnya adalah pretest post-test non-equivalent control group design. Kalau yang tadi, masih ingat tidak dia menggunakan desain apa? Artikel yang pertama tadi. Ayo, yang ingat, yang artikel pertama tadi dia menggunakan desain apa? Desain apa Tegar? Tegar, kamu tidur? Ya, Bu. Tegar. Enggak, Bu. Yang pertama tadi sama tidak dengan ini? Kalian ini kayaknya harus luring semua ini. Ya, Bu. Harus luring, Bu. Nah, mungkin nanti saat luring kita rapel ya. Silahkan siapkan pertanyaan selama
eh, pertanyaannya disiapkan. Jadi nanti siapkan pertanyaan. Di saat luring silakan bertanya sepuas-puasnya. Nanti Tegar yang menjawab ya. Jadi ada kuasi eksperimen, pretest process non-equivalent control group design. Kalau yang pertama tadi, dia desainnya adalah pretest process non-equivalent group. Nah, kalau ini non-equivalent control group design. Nah, dia ingin melihat perbedaan, nih, aimed. Aimed ini artinya bertujuan untuk membandingkan, comparing, efek dari pembelajaran sains yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dengan yang tidak. Kemudian dia menghasilkan desainnya seperti ini. Ada pretest, ada treatment, perlakuan, kemudian ada post-test. Kemudian sampel, populasinya adalah tadi siswa kelas 7 SMP di Lombok. Ini ada beberapa nama, jadi semua SMP atau MTS ya, mohon maaf. MTS di Lombok, itu adalah populasinya. Kemudian dia menentukan sampelnya di MTS Dakwah Islamiyah yang terdiri dari 8 kelas. Jadi populasi, misal kalian ingin meneliti di SD Palangkaraya, semua SD di Palangkaraya itu adalah populasi. Namun kalian nanti pilih SMP di Pahandut, misal itu adalah sampel. Kemudian instrumen yang digunakan adalah tes. Sama artikel yang pertama tadi, instrumennya juga adalah tes. Sehingga nanti ada pretest dan ada post-test. Tujuannya untuk melihat bagaimana perubahannya antara sebelum belajar dengan sesudah belajar. Misal kalian nih, ketika kalian misal sebelum belajar disuruh dosennya menjawab soal dulu, kemudian setelah belajar disuruh dosennya untuk menjawab soal juga, berarti kalian sedang dilakukan subjek penelitian. Jadi itu ingin melihat kira-kira sama tidak ya sesudah saya menjelaskan dengan sebelum saya menjelaskan. Kalau nilainya sama saja berarti sia-sia menjelaskan. Seperti itu, berarti tidak ada peningkatan pemahaman. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian instrumen yang digunakan itu juga dicek reliabilitas dan validitasnya. Ini juga sebenarnya di statistik. Bagaimana cara menghitung reliabilitas dan validitas? Sudah mempelajari atau belum? Sudah belajar belum, Tegar? Belum, Ibu. Itu pakai aplikasi Anates kemarin ya, Bu? Iya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Pakai Sama Pak Anates kemarin, Bu. Anak Pak Bulkani. Dengan Pak Bapak Bulkani, Bu. Abdul Kami. Di mata kuliah apa? Si pembelajaran Bu. Evaluasi kemarin. Kenapa? Evaluasi. Oh, evaluasi. Ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau saya ngejar statistik itu di statistik saya ajarkan. Nah, untungnya kalian bisa ya. Jadi hasil Anates itu kan gampang ya. Tinggal kalian masukkan, nanti hasilnya apa, tinggal kalian maknai. Nah, begitu juga dengan SPSS. Jadi runutannya seperti itu. Sebelum kalian uji coba, kalian validasi dulu ke ahli soal kalian tadi. Kemudian kalian tes juga reliabilitas dan validitasnya dengan meminta siswa yang sudah belajar materi tersebut untuk menjawab soal. Kemudian dianalisis, diketahui daya pembedanya bagaimana, signifikannya bagaimana. Sehingga hasilnya jika ada yang tidak signifikan tinggal diperbaiki. Semoga masih disimpan aplikasinya ya. Kalau bisa SPSS. Masih, Bu. Baik, alhamdulillah. Jadi nanti kalian tinggal, saya itu senang, saya juga membimbing mahasiswa ya yang kuanti. Jadi saya tinggal arahkan. Ini
Ini silakan dianalisis, tes langsung dikerjakan. Hasilnya bagaimana, Bu? Coba baca referensinya, bagaimana seharusnya soal proporsinya. Kalau soal itu kan harus ada proporsinya. Misal tingkat kesukarannya, yang sukar itu berapa persen? 25%, yang mudah itu 25%. 50%-nya adalah yang tingkat kesukarannya sedang. Jadi kalau ketika sudah tahu teorinya, hasil validitas dan realitasnya ternyata semua soal itu sukar. Berarti ya langkah berikutnya adalah memperbaiki supaya ada yang masuk dalam kategori sedang dan mudah. Nah, itulah kenapa gunanya harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu supaya hasil penelitian kalian itu tidak bias. Ketika kita sudah menyampaikan, ini loh hasil soalnya sudah sesuai dengan ketentuan, reliable dan valid. Sehingga ketika kalian uji coba, apapun hasilnya, misal hasilnya tidak signifikan, berarti ya ini adalah bukan pengaruh di soalnya, tetapi memang pengaruh dari siswanya. Entah itu dari segi kesiapan siswanya dan sebagainya. Atau mungkin dari segi pelaksanaan pembelajarannya yang tidak sesuai dengan kaidah model yang ditetapkan misalnya. Kemudian nah di sini dia menggunakan ANCOVA. Dia juga sebelum data dianalisis, ini sudah masuk tahap penelitian ya. Sebelum dia analisis ANCOVA menggunakan SPSS, itu biasanya dites dulu normalitas dan homogenitas. Apakah memang data ini sebarannya sudah baik atau tidak? Kalau normalitas dan homogenitas, apakah juga sudah diajarkan? Evaluasi mungkin sudah belajar? Sudah, Alan? Apa tadi, Bu? Dievaluasi mungkin apakah sudah disampaikan juga bagaimana hasil data menghitung normalitas, uji normalitas dan uji homogenitas? Belum, Bu. Belum. Baik. Intinya begitu. Kalau misal memang belum, nanti saya tunjukkan contohnya. Kita lebih baik perlahan tapi kalian paham. Sebentar. Jadi tadi sebelum instrumen diuji coba, dia harus dites dulu validitas ahli sama validitas yang uji validitas dan uji reliabilitas ke pengguna, tetapi ke siswa yang sudah mempelajari materi yang akan kalian ajarkan. Misal, Alan meneliti materi IPA di kelas 4 di semester ini, misal berarti ketika Alan ingin meneliti sebelum dia sebelum dia melakukan penelitian, dia harus melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu ke siswa yang sudah mempelajari materi tersebut. Artinya ke siswa kelas 5. Apapun hasilnya, nanti baru di analisis mana soal yang kategorinya susah, atau sedang, dan sebagainya. Baik, saya coba share screen lagi. Nah, ini nanti kalau perhitungan sederhana ya dari yang tadi anates untuk reliabilitas dan validitas butir soal. Kalau hitungan sederhananya nanti seperti ini. Tapi kalau untuk anates biasanya hasilnya sudah langsung. Jadi dia sudah menyajikan data kriteria. Kemudian kita melihat tadi yang uji homogenitas. Nah, uji prasyarat analisis. Jadi sebelum dianalisis yang ANCOVA tadi,
dilakukan uji persyarat terlebih dahulu. Ada uji normalitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan dalam hal ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Berikut, taraf signifikasinya adalah alfanya 0,05. Jika signifikasi yang diperoleh lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal. Jika signifikasi yang diperoleh kurang dari alfa, maka data berdistribusi tidak normal. 3, nanti kalian cek. Kemudian uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui bahwa perbedaan tersebut bukanlah dikarenakan oleh perbedaan data dasar atau kelompok tidak homogen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki tingkat varian yang sama ataukah tidak. Nah, ujinya menggunakan uji Levene statistik berbantuan SPSS juga yang dengan kriteria taraf signifikansinya sama, alfanya adalah 0,05. Jika signifikansi yang didapat lebih dari alfa, maka varian setiap sampel sama. Jadi data sudah homogen. Jika signifikansi yang diperoleh kurang dari alfa, maka sampel tidak homogen. Sehingga jika kalian sudah melakukan uji normalitas, signifikan yang diperoleh lebih dari alfa, maka data terdistribusi normal. Kemudian uji homogenitasnya, alfanya lebih dari signifikansinya lebih dari alfa, maka varian setiap sampel sama homogen. Maka berarti data kalian sudah bisa lanjut ke analisis berikutnya untuk membuktikan hipotesis. Paham ya? Jika tadi data sudah berdistribusi normal, nih kuncinya ini. Data berdistribusi normal dan varian sampel sama, homogen, maka bisa lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu untuk membuktikan statistik atau tadi statistika inferensial. Kalau pada artikel yang kita tadi pelajari itu nanti dia lanjut ke analisis ANCOVA. Kalau yang ini dia UJT ya. Bagaimana contoh datanya? Contoh datanya seperti ini untuk uji normalitas. Nah, pusing memang kita melihat data-data seperti ini ya, tetapi ya itu tadi. Segala sesuatu itu ada plus minus. Pusing, tetapi ini adalah ilmu pasti. Tidak ada yang bisa mengutak-atik karena ya sudah inilah datanya. Nah, tinggal nanti kalian harus bisa memahami kalau datanya seperti ini, manakah yang harus diamati. Nah, kalau di sini yang harus diamati adalah bertanda merah ini, signifikan, karena tadi untuk normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Jadi lihat di bagian tabel signifikannya. Nah, berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa signifikansinya dia lebih besar dari alfa tadi, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data itu sudah berdistribusi normal. Kalau di sini dia lebih besar dari 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 berarti data kalian itu belum berdistribusi normal. Sehingga kalian harus memperbaiki terlebih dahulu, mengulang lagi perlakuan kalian sebelum dianalisis. Kemudian uji homogenitas itu yang dilihat juga adalah di bagian ini ada tanda sig, berarti signifikan. Hal ini ditunjukkan nilai signifikannya adalah 0,083. Sehingga bisa dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Jadi seperti itu. Pusing ya, saya juga pusing lihat angka. Tapi ya begitulah.
Kalau yang namanya belajar harus siap-siap pusing. Kembali lagi tadi, ketika sudah tadi uji normalitas dan homogenitas, dilanjut ke ANCOVA, analisis kovarian. Nah, ini adalah hasil dia uji normalitasnya, kemudian adalah hasil homogenitasnya, sudah terdistribusi normal, data sudah homogen. Lanjut di sini kan yang dilihat adalah nilainya di sini 0,638, nilainya itu lebih besar daripada alfa tadi 0,05. Kemudian di sini adalah hasil ANCOVA, hasil analisis ANCOVA yang dilihat juga lagi-lagi di bagian sini, SIG, kesingkatan dari signifikan. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 4,809 ini. Dengan nilai signifikannya adalah 0,032 ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran sains yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam itu memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar. Nah kan tinggal amati di bagian tertentu ini tadi, kemudian bagian sini. Kenapa Bu kira-kira tidak di sini, tidak di 21,576? Kenapa kira-kira tegar? Kenapa yang diamati harus nilai di bawah ini tegar, bukan yang di sini? Kamu ketahuan jawabnya tidak. Baik. Jadi karena memang ya ketentuannya seperti itu. Lihat di bagian sini, modal. Kita harus lurus tarik di sini. F tabel, nilai F-nya ini dibandingkan nilai signifikannya 0,032. Jadi kalau di sini dia ANCOVA, dia membandingkannya dengan nilai F, bukan dengan nilai alfa. Nah, kalau ini lebih kecil dari F, nilai F, berarti kesimpulannya dia adalah signifikan. Kalau ini lebih besar dari ini, berarti dia tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, berarti ya tidak ada pengaruhnya. Entah itu diintegrasikan dengan nilai Islam atau tidak, ya tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Gitu ya, bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nah, kalau makna data ini adalah jumlah datanya. Ini 63 total sampelnya tadi. Jadi totalnya 64, yang error dan sebagainya. Pokoknya ini nanti sebenarnya daripada kalian pusing ya cukup perhatikan dua ini saja. Saya juga kadang yang lain itu tidak saya perhatikan. Cukup poinnya mana sih yang disimak itu saja. Jangan pusing memusingkan diri dengan angka 100 ini apa ya, ini apa ya. Cukup perhatikan hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana kalau kita hidup ya? Kalau kita tidak mau pusing, cukup pikirkan apa yang perlu dipikirkan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, begitu juga dengan data statistik ini, kalau kita bisa hubungkan dengan kehidupan seperti itu. Cukup perhatikan yang perlu diperhatikan, yang lain yang tidak perlu tidak usah. Supaya kalian juga tidak pusing. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?
dapat nilai yang angka-angka itu tadi dari mana? Dari aplikasi tadi ya, Bu? Dari SPSS. Dari SPSS, makanya nanti insya Allah kita akan coba supaya kalian bisa melihat ya bagaimana sih analisisnya. Jadi nanti hasil SPSS itu keluar, tinggal ambil bagian mana yang perlu diambil. Kalau seperti ini, nanti banyak datanya itu. Kayak kalian anates itu loh, datanya kan banyak yang keluar ya. Tinggal, oh ini bagian reliabilitas tabel ini kita ambil. Oh ini bagian daya pembeda ini yang diambil. Nah sama halnya dengan juga uji ANCOVA ini. Tabel mana yang penting diambil, baru bagian mana yang diamati, yaitu bagian yang SIG ini, signifikansinya, untuk membuktikan atau untuk mengambil kesimpulan, oh ini dia memberikan efek yang signifikan atau tidak. Begitu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Mungkin minggu depan ya yang luring. Nanti Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Oh. Baik. Nanti insya Allah saat luring ya kita coba. Sambil nanti diinstal juga SPSS-nya. Atau nanti perwakilan. Jadi saat luring nanti siap-siap bawa laptop, mungkin berkelompok saja nanti sambil mencoba untuk menganalisis. Jadi nanti saya siapkan contoh kasusnya, judulnya apa, rumusan masalahnya apa, baru nanti kalian coba analisis supaya nanti paham. Karena biasanya kalau tidak dikerjakan tidak paham. Kalau hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari saya, insya Allah nanti ada yang sambil tidur, ada yang sambil lapar dan sebagainya, akhirnya tidak konsen. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu Rosa, Bu. Silakan Rosa. Iya, kan kebanyakan mahasiswa itu sulitnya di kayak gini kan, Bu. Nah, yang paling banyak banget kesalahannya tuh letaknya tuh di mana, Bu? Maksudnya kesalahan terkait apanya dulu? Yang sering tidak diperhatikan oleh mahasiswa pada menyusun data, Bu. Pada menyusun data, ada banyak hal. Iya. Ada banyak hal sih sebenarnya ya. Intinya apapun itu, kerjakan dengan teliti. Karena kalau kita bekerja dengan data, itu kita harus teliti. Tidak bisa yang mau cepat. Kadang saya paham ya, mahasiswa itu yang, mohon maaf, kadang ingin cepat, sehingga kesannya mendesak dosennya. Saya juga sedikit agak curhat jadinya ya. Jadi, kalau penelitian apalagi terkait dengan data, kalian harus sabar dan teliti. Apalagi terkait data, memasukkannya juga harus yang satu-satu ke SPSS. Itu nanti memasukkan datanya, coba bayangkan data yang tadi artikel awal itu kan harus dimasukkan satu persatu sesuai di tabel yang statistik deskriptif tadi. Bentar. Nah, ini kan kalau kalian kurang teliti satu saja, datanya bisa kacau. Ya kan? Kalau kalian memasukkan, saya ingat dulu ketika saya penelitian S2, data seperti ini, saya itu memang harus konsen, fokus, menghadap, dan data itu saya print out, memasukkan satu persatu. Satu saja kacau, misal di bagian siswa yang ke-13, ini masuk 80 misal datanya. Ini saya masukkan 75 karena tidak konsen. Itu nanti hasilnya akan kacau. Atau satu saja siswanya ketinggalan. Itu juga nanti datanya akan kacau. Makanya memang yang perlu diperhatikan adalah harus teliti dan sabar. Siswa biasanya ya tidak, dosen juga kadang begitu ya, tidak sabar, ingin cepat-cepat. Sehingga saran saya nanti ketika kalian berurusan dengan data, kalian harus sabar dan
teliti, memasukkan secara perlahan ke SPSS, karena kalian juga harus mencek dari hasil data SPSS. Dari hasil data SPSS itu nanti juga kadang terlihat. Misalnya tadi sebentar. Misalnya tadi di data ini. Nah, di uji T. Jadi makna dari data ini nanti ada makna-makna tersendirinya. Misal di sini DF maknanya apa untuk melihat kok datanya seperti ini, bukan. Saya lupa di bagian file yang mana. Oke, nanti ada istilahnya di data uji T itu tabel tertentu yang menandakan jumlah subjeknya. Sehingga kita bisa melihat dari subjek ini, misal kita siswanya ada 70. Kalau di data tersebut misalnya hanya 65, kita bisa sudah mendeteksi, oh ini ternyata ada nilai, ada 5 siswa yang ketinggalan di input. Jadi seperti itu, Rosa. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Rosa sudah banyak bertanya, artinya Rosa sudah memperhatikannya. Alhamdulillah. Yang lain juga saya harap sama, meskipun tidak bertanya, misal tetapi memiliki pertanyaan yang sama dengan Rosa, Insya Allah juga bisa sambil menyimak. Intinya jangan malu. Mungkin kalian menganggap nanti pertanyaan saya dianggap aneh dan sebagainya, jangan. Kita semua di sini saling belajar ya. Kalau kalian sudah pandai, berarti kalian sudah tidak mengambil mata kuliah ini lagi, langsung skripsi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, nanti akan saya kirimkan. Jadi kalau di link Google Drive-nya itu nanti akan ada folder materi. Silakan nanti kalian bisa sambil menyimak materi di sana. Rekaman ini juga nanti akan saya kirimkan di folder materi tersebut, sehingga nanti kalian bisa sambil mengulang-ulang. Ataupun kalau misalnya ada yang tidak masuk, atau masuknya baru di tengah-tengah kegiatan perkuliahan, itu bisa sambil mengulang kembali. Intinya kalau jadi mahasiswa seperti itu, harus kalian yang secara mandiri bisa memiliki kesadaran ya, oh saya belum paham di bagian sini, berarti ya kembali lagi diulang, karena saya terbatas, perkuliahan kita terbatas waktunya, tinggal kalian yang memiliki inisiatif. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti perkuliahan untuk pagi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.